Pengertian negara hukum. Sri Soematri berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Sebab negara dan konstitusi adalah dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap di mana masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia. Sehingga kemudian hal ini menjadi opini publik sebagai contoh melakukan sesuatu yang tidak wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Ternyata keadaannya tidaklah seperti itu. Setiap orang diberikan hak baik yang bersifat asasi maupun bersifat relatif. Hubungan hak asasi manusia dengan negara hukum. Sri Soematri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 muatan pokok materi. Yang pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Eksistensi konstitusi membawa pada keadaan di mana pemerintah tidak dapat sewena-wena dalam menjalankan administrasi negara. Dengan adanya konstitusi, perlindungan HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. HAM kemudian semakin menemukan ruangannya dalam sistem politik hukum demokrasi. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan perundang-undangan, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Dalam pengertian lain, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurus perkara. Hubungan HAM dengan negara hukum yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungan secara formal terlihat dari perlindungan HAM merupakan ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legislatif, sebagai asas legalitas. Penegakan HAM di Indonesia. Kendati pada Orde Baru, HAM kurang berkembang. Tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam Komite HAM PBB oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan Undang-Undang HAM serta mendirikan Komnas HAM. Proses penegakan HAM tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus secara universal. Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencangkup terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini membentuk peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Kita mengakui peraturan perundang-undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus didukung oleh banyak perangkat yang tersusun dalam sebuah sistem yang rapi. HAM itu sendiri
tersusun dalam sebuah sistem, maka kemudian harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Berbicara penegak HAM berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia. Berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.